Tidak membayar hutang di Aku Laku atau telat bayar di Aku Laku atau biasa orang menyebutnya itu galbay Aku Laku, maka ketika kalian tidak merespon WA atau telepon dari DC Aku Laku akan otomatis langsung masuk ke jalur hukum atau akan otomatis disomasi. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Ada yang menanyakan bahwa Bang, bener nggak sih kalau kita nggak merespon WA dari DC Aku Laku itu kita akan langsung disomasi dan akan masuk ke jalur hukum. Jadi kita dianggap melakukan penggelapan atau kabur dari tanggung jawab tentang pelunasan hutang. Bener nggak sih kita akan masuk ke ranah hukum dan akan dipidana terkait hal tersebut? Di video kali ini saya akan jelaskan ya, untuk terkait masalah untuk merespon WA, mengangkat telepon, itu adalah hak kalian. Kalian tidak bisa dikatakan kabur hanya karena kalian tidak mau balas WA, hanya karena kalian tidak mau mengangkat telepon mereka. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang ancaman-ancaman seperti itu. Nah, mungkin nggak sih kita akan dibawa ke jalur hukum, dapat somasi, terus kemudian masuk ke pengadilan? Jawabannya mungkin, tapi kecil ya. Dimana ketika kalau kalian sampai masuk ke jalur hukum, ya sekarang balik lagi, hutang kalian berapa sih? Terus kemudian biaya yang dikeluarkan Aku Laku ini ke pengadilan itu berapa gitu ya teman-teman. Toh ujung-ujungnya kalau masuk ke jalur hukum itu sebenarnya hanya untuk mengambil jalan tengah aja, karena ini adalah urusannya perdata. Dimana ketika kalian nyampe pengadilan, kalian misal hutang kecicilan kalian itu 1 juta nih. Terus kalian bilang saat ini kalian sedang terkena musibah, keuangan kalian lagi kacau, dan kalian bisa sanggup bayar 10.000 aja setiap bulan, itu juga nggak masalah. Nanti biasanya pengadilan akan mencari jalan keluar di mana kesepakatan bersama. Tapi jarang banget terjadi. Karena yang galbay Aku Laku, telat bayar Aku Laku itu gak cuman 1 atau 2 orang ya. Mungkin bisa jadi puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Dimana Aku Laku memang paling banyak nasabahnya, paling banyak debiturnya. Yang telat bayar pun otomatis akan banyak juga. Jadi bukan kalian aja, bukan kalian sendiri. Jadi buat teman-teman yang diancam akan diberikan somasi, terus akan dibawa ke jalur hukum, ditakut-takuti masuk penjara. Nah itu gak benar semua. Itu adalah strategi mereka, dimana ini bisa jadi pihak ketiga dari Aku Laku ya. Jadi perusahaan penagihan pihak ketiga dari yang disewa Aku Laku untuk menagih ke kita. Nah bisa jadi mereka melakukan hal tersebut karena memang terbukti efektif. Terbukti bisa menakut-nakuti oleh sebagian orang ya. Jadi kalian gak perlu takut, kalian pahami dulu. Kalian baca literasi aturan POJK terkait proses penagihan, terkait cara pembayaran. Biar apa sih? Biar kalian ada wawasan dan ada gambaran, kalian tidak akan mudah ditipu-tipu lagi oleh DC Aku Laku ya. Ini memang gimana ya, kita harus maklum juga, DC ini kan tugasnya untuk menagih. Nah masalahnya menagih ke orang yang memang belum tentu ada uangnya. Apa yang mau dipaksa gitu ya teman-teman. Jadi biasanya mereka akan menggiring nih, diduga mereka akan menggiring opini untuk gimana sih caranya biar orang tersebut mempunyai uang. Yaitu mungkin bekerja lebih keras, atau ngutang lagi mencari dana talangan, gali lubang tutup lubang. Yang penting tujuan mereka cuma satu, kalian bayar aja di pinjol Aku Laku. Setelah itu tugas mereka sudah beres teman-teman. Jadi bagaimanapun, mau dengan cara apapun, ya kalau namanya orang nggak punya uang ya nggak bakal bisa bayar. Percuma mengorbankan semuanya untuk bayar pinjol dan itu pun juga belum tentu lunas. Jadi kalian juga akan susah hidupnya. Lebih baik kalian fokus aja untuk membenahi hidup teman-teman dulu. Teman-teman mungkin kerja dulu, terus cari kerja sampingan, cari uang-uang tambahan, cari penghasilan tambahan yang mana sudah banyak banget di internet, sudah ada tutorial-tutorialnya. Jadi teman-teman bisa cari tambahan untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Terus kemudian teman-teman bisa cicil bayarnya ke pinjol Aku Laku tersebut. Gak usah sampai gali lubang tutup lubang, gak usah cari dana talangan, karena tentunya itu akan memberatkan teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman ini utangnya dalam bentuk cicilan ya. Misal teman-teman utang 12 juta, cicilannya sebulan itu 1 juta. Nah udah jalan 3 bulan atau 4 bulan. Kemudian cicilan kelima teman-teman bermasalah. Nah ini kalau teman-teman sampai gali lubang tutup lubang lebih berbahaya ya. Mending kalau teman-teman cari dana talangan itu langsung melunasi semua, itu masih mending. Tapi kalau teman-teman cicil-cicil seperti itu efeknya kalau misalnya nanti di bulan kedua nggak bisa bayar lagi. Nah sedangkan di pinjol yang lain itu teman-teman ada bunganya juga dan harus bayar juga. Yang mana ini akan menggunung utangnya, akan menjadi utang puluhan juta. Mungkin dari 1 juta, 12 juta bisa sampai 30 juta, itu mungkin. Kenapa? Karena utang gali lubang tutup lubang di berbagai banyak aplikasi pinjaman online. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan informasi. Buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar di Aku Laku, telat bayar di Aku Laku, coba deh teman-teman tulis di kolom komentar, teman-teman ceritakan pengalaman teman-teman, telatnya berapa, lokasinya di mana, terus nominalnya berapa, dan sudah didatengin DC apa belum, dan sudah diancam apa aja. Silahkan tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga bisa membaca dan
dan mengerti dan memahami bahwa mereka tidak sendirian. Banyak yang di luar sana yang sampai sekarang pun masih aman-aman aja ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.